Jadi walaupun Lumajang belum punya identitas yang kuat, aku berharap karena saya ngomong sama teman-teman termasuk sama Pak Bupati belum tadi. Di Pak Bupati aku makan bakso aja sama naik Vespa. Salam kanan. Kita tetap harus punya harapan pada Lumajang akan jadi, nggak tahu kapan ditemukannya identitas, karena aku percaya secara kebudayaan daerah-daerah yang dulu pernah kuat gitu, walaupun terus terpuruk, itu akan naik kembali. Aku nggak tahu di Lumajang kapan. Ini kan pernah di bumi hanguskan. Kalau nggak salah sama Majapahit, aku nanti bisa dilulantakkan semua di kerajaan Lamajang itu. Di situ ada pemberontak Nambi, pasti Nambi segala sesuatu. Makanya aku juga heran, tapi kok nama pendoponya Arya Wiraraja ya? Bingung ya. Ya mungkin, tapi dia mungkin sobatnya Nambi, aku nggak tahu. Cuman aku percaya kita masih punya harapan ke depannya. Di negara-negara yang pernah maju lalu terpuruk, itu pasti ada gerakan alami yang akan nanti naik lagi gitu. Amin. Ya, monggo silakan. Saya tadi tidak terdengar. Gak kuat, gak kuat, bayar ongkos kawin ya. Besok pasti bisa. Loh, ayo rek tulung ngono. Sing jomblo ndian saya tulung ngono aku. Gak solid arek iki. Tulungi wayahe ya. Oke, silakan. Oke. Boleh kita beri tepuk tangan yang luar biasa. Mbak Tejo. Lirik masih lagu pertama ini ya Mbak ya. Baris yang paling membuat saya des itu bagian kuat 1 minggu tidak makan, sanggup tahan seminggu tanpa makan minum, tapi tak sanggup kita hidup walau cuma sedetik tanpa harapan. Syairku luar biasa kabeh wajan gitu loh. Tenan. Oh iya. Masalahnya kalau saya sebut semua kita bisa 7 hari di sini untuk satu lagu ya. Padahal kalau kita tahu di basic needs, di kebutuhan dasar manusia itu kan pasti perut ya. Tapi ternyata lagu ini memberikan sentilan yang cukup menusuk begitu. Aku orangnya saintifik, yang mungkin banyak teman-teman gak tahu. Aku dididik 5 tahun di matematika di Bandung, selain di teknik sipil. Pak Bupati juga orangnya saintifik. Sekarang dia lagi disertasi tentang bahasa di Malaysia, di Universitas Malaysia. Doakan gagal ya, gitu. Soalnya uang jadi dokter kok sombong gitu, tambah sombong ya. Enggak guyon. Nah, ada penelitian orang bisa tahan nggak makan sama nggak minum karena di sini kan banyak lemak, akan dibakar. Aku kemarin ketemu Aryo Bayu di Solo, dia sekarang kurus banget karena harus main film Netflix Gadis Keretek. Aku tanya, kenapa kamu bisa sekurus itu? Apa makan yang terjadwal itu apa namanya? Puasa bukan, dietnya apa itu yang sekarang lagi intermittent. Terus aku nanya, nggak lapar? Enggak mbak, nanti itu kalau kita lapar, kita lemak akan dibakar dan nah penelitian yang aku baca, seminggu orang bisa nggak makan, nggak minum juga bisa. Tapi sedetik aja nggak punya harapan, nggak bisa. Sedetik aja nggak punya harapan nggak bisa. Karena sudah kebutuhannya luas, sudah keluar dari sekedar makan. Jadi Pak Bupati, Cak Torik, kalau tadi Mbak Tejo bilang doakan gagal, tenang, harapan itu masih ada. Saya belain Pak, saya warganya Cak Torik di sini Mbak. Makanya identitas Lumajang itu nanti Pak Bupati akan saya minta ke atas juga. Apa identitasnya? Apa soto ada soto Lamongan jangan mengecilkan makanan loh. Orang Jakarta tahu Lamongan dari soto. Orang-orang tahu bakso Wonogiri. Kenapa kita nggak bikin makanan yang khas dari makanan dulu, nanti kemana-mana gitu. Misalnya antara lain. Ya, Cak Torik bisa, udah mulai dapat PR, nanti ketika maju sudah bisa menjawab nih. Kita punya apa gitu Pak? Ya, karena di sini ada beberapa teman-teman juga yang dari luar kota ya, jadi supaya tahu Lumajang itu otentiknya apa. Karena apa itu identik dengan dari mana? Apa itu identik dengan dari mana? Nah, Vini
tidak akan bisa merumuskan dengan tepat kalau menuju Jakarta itu harus lewat mana yang paling cocok buat Vini. Kalau Vini nggak tahu Vini dari mana, oke? Kalau dari Palembang ke Jakarta lewat Merak, jangan lewat Tol Gresik. Itu maksain namanya. Bahkan ada kiai yang memberitahu ke aku, istinas siratal mustaqim siratal ladina an'am, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, tunjukilah aku ke jalan yang nikmat. An'amta alaihim. Itu terjemahannya kalau kamu, tapi ini bukan untuk umum ya. Kalau kamu dari, tapi nanti aku disalahin ini. Kalau kamu dari Madura ya berislam secara Madura. Tentu sholat dan sembahyang ritualnya tetap, tapi yang non ritual, yang ibadah kata muridku kan Cak Nun kan muridku itu. Ibadah mahdo ya, mahdo boleh dong. Gaya Jogja, gaya itu nikmat, jalan yang nikmat. Jangan tiba-tiba terus orang Jawa, tapi ke Arab-Araban. Itu yang aku bukannya benci Arab ya, tapi lo nanti Jawa nih. Katanya Jawa digarap, Arab digarap, Barat diruat. Katanya gitu. Kita mencari identitas supaya kita tahu dari mana itu dulu. Lumajang akan dijadikan kabupaten yang makmur misalkan. Tujuannya itu makmurnya melalui jalan apa? Itu harus tahu dulu kita dari mana. Kita dari Arya Wiraraja, apa kita dari Nambi, atau dan aku nggak tahu. Nambi pasti pinter wongi, pemberontak. Tapi menurut Majapahit, aku nggak tahu menurut yang. Kalau mau dibuka pertanyaan sekarang monggo. Jadi sebenarnya identitas Lumajang ini apa? Kalau misalkan Mojokerto, sekarang wali kotanya itu teh siapa, Mas? Aku kenal teh. Pokoknya wali kota Mojokerto itu pagar-pagarnya dibangun Mojopahitan, arahnya ke situ. Aku nggak tahu nanti Lumajang, Lumajangisasi itu artinya apa nantinya? Saya kira gitu. Dari segi arsitekturnya, maksudnya Mbak Tejo. Ya, nanti kulinernya apa? Kan berhubungan itu arsitektur, kuliner ininya. Kalau misalkan di Jepara itu supporternya Laskar Kalinyamat. Supporter bolanya. Aku nggak tahu kalau di Persatuan apa? Beleduk Semeru. Beleduk Semeru. Ya itu sudah ada Beleduk Semeru. Misalnya siapa tahu tergerak oh ini kurang, ya udah. Tapi Semeru juga sesuatu. Misalnya diganti Laskar Nambi atau Laskar apa? Aku nggak tahu. Karena identitas dimulai dari komunitas-komunitas gitu. Sampean duwe Vespa. Ojo ngaku wong Lumajang karena bupatimu seneng Vespa. Bupatinya nggak mau ngasih. Aku mau rono, ya mung dikon numpak itu. Tak pikir dikon go mule. Vespa telur itu. Aku sesuk Vespaan karo Pak Bupatimu. Iya, sesuk aku Vespaan karo ngopi. Oke, kalau mau dibuka sekarang silakan. Boleh, kita masih satu segmen ini ya, kalau teman-teman ada yang sudah gatel ingin berpendapat atau ingin bertanya atau tadi sudah dipantik Mbak Tejo tentang sejarahnya Lumajang. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari komunitas pemerhati sejarah atau teman-teman yang punya latar belakang dari disiplin ilmu sejarah. Boleh? Dari diskusi kita yang masih satu segmen ini, boleh ada yang angkat tangan, berpendapat atau bertanya atau mengkritisi, boleh? Yang mana? Angkat tangan, nggak usah ini, angkat tangan Mas. Ini tuh yang mana? Langsung angkat tangan yang merasa ingin bertanya. Teman-teman dari rekan-rekan panitia boleh dibantu untuk mikrofonnya. Disebutkan nama dan asal dari mana ya Mas ya, status nggak usah. Langsung disampaikan pertanyaan atau informasi atau mengkritisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau NU waalaikum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biasanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Saya berasal dari Kelakah. Saya juga mahasiswa STKIP PGRI Lumajang. Saya juga anggota PMI Arya Wiraraja. Kebetulan organisasi kami menggunakan nama Arya Wiraraja karena Arya Wiraraja merupakan tokoh yang membawa Lumajang, seperti itu. Dan yang kami ketahui, Arya Wiraraja itu berasal dari Sumeneb dan mendapatkan tanah di Lumajang itu. Coba sekarang aku interupsi, oke, thank you informanya. Kamu ngomong soal Kanjuruhan deh, peristiwa Kanjuruhan, ngomong, bebas terserah kamu. Kanjuruhan, coba, sealini aja coba. Terkait Kanjuruhan, saya sendiri kurang terlalu paham karena memang tidak terlalu. Udah kayak Pak Mahfud MD kan, iya kan, udah. Saya agak grogi ini saya kayaknya. Terkait dengan Kanjuruhan, saya tidak tahu, sudah koordinasi dengan Kapolri. Dan kebetulan juga saya sebenarnya keturunan Madura, makanya logat itu agak. Gak usah ngomong nek kalau Madura, Cuk. Nggih, ngeten. Kowe ngomong sak kalimat aku wis ngerti nek kon Madura. Nggih. Wayane sebetulnya saya ini orang Madura, ya wis ngerti aku. Gini Mbah, saya mau tanya gitu, apakah benar Arya Wiraraja itu? Coba nyanyi berkibarlah benderaku. Coba. Malu saya ini Mbah. Coba. Jadi grogi, tambah grogi saya nantinya. Coba. Berkibar. Tidak berani kayaknya saya. Gini loh. Berkibarlah. Di seluruh rakyat Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Oke, terus sorry. Oke, jadi bagaimana Mbah pertanyaan saya? Jadi yang kami ketahui itu Lumajang yang awalnya Lamajang itu merupakan tanah yang diberikan kepada Arya Wiraraja, seperti itu. Mungkin bisa sedikit cerita atau ada buktinya seperti itu. Nanti biar Gus Zainul yang menjawab itu, atau mungkin ditambahin Pak Bupati. Saya ngomong Pak Bupati biar nggak pulang-pulang gitu loh. Tapi nanti karena aku nggak ngerti. Tapi yang jelas itu PR nanti untuk Gus Zainul ya jawabannya. Mas Zainul enggak PR nanti, satu. Bahwa asal usul itu harus kamu ketahui supaya kamu tahu akan kemana, lewat mana. Akan kemananya udah jelas, adil dan makmur. Adil dan makmur itu jelas tujuan kita. Makanya saya selalu bilang secara matematika Pancasila itu sebenarnya cuma 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Itu namanya dasar. Tujuannya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Caranya musyawarah mufakat. Masuk. Masuk mesti gitu loh. Nah, caranya ini yang kamu harus tahu dari mana. Tujuan kita udah jelas, adil dan makmur. Tapi caranya harus beda. Wong Lumajang caranya ya apa untuk adil makmur daerahnya? Apa dengan pasir? Pasir Lumajang sangat dikenal. Lebih terkenal dari Ariel Tatum gitu loh. Iya. Sedikit di bawah Luna Maya gitu loh. Jadi urutan yang terkenal di Indonesia itu ya Luna Maya, Pasir Lumajang, Ariel Tatum. Wes, oke. Ada pertanyaan lagi? Itu saja, Bang. Maksudku pertanyaan dari orang lain. Yang lain mungkin ada yang mau tanya. Oh, itu ada yang ke tangan. Ya, terima kasih Mas. Nanti jawabannya akan disampaikan oleh Mas Zainul ditambahi Pak Bupati soal sejarah Lumajang ya. Pertanyaan berikutnya, silakan. Kita khususkan dulu dengan tema segmen ini dari mana mau kemana ya, dari mana mau kemana dulu, atau enggak? Pertanyaannya bukan tentang itu, Mas. Ada dari filosofi dari mana mau kemana? Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah atau di dalam Allah? Dengan nama Allah. Berarti harus ada ba, terus ada alif. Bi ismi. Alifnya di mana itu? Alifnya aku lebih sependapat di dalam Allah.
di dalam Allah aku menyanyi. Yuk teruskan. Oke, perkenalkan nama saya Ilham Imamuddin dari Jember, mahasiswa Universitas Jember. Yang saya tanyakan perihal masa depan ada di belakang gitu seperti dunia ya. Itu kan menurut tafsir saya sendiri, menurut pikiran saya sendiri, itu sejarah seperti itu, teman. Namun di sini kebenaran perihal sejarah itu juga perlu dipertanyakan. Dan karena kebenaran ataupun sejarah itu katanya kan dibuat ataupun ditetapkan sama orang yang menang atau orang yang berkuasa. Sedangkan kebenaran sendiri itu kan kita nggak ada kebenaran-kebenaran yang absolut atau kebenaran hakiki sebelum itu memang dinyatakan atau disahkan, bahkan divalidasi oleh yang maha benar itu sendiri. Namun kita sebagai manusia bahkan ketika menerjemahkan Al-Quran pun pakai akal manusia. Bagaimana caranya kita untuk tahu sebuah kebenaran itu adalah kebenaran, termasuk dalam hal sejarah ataupun untuk melihat masa depan seperti itu. Terima kasih. Langsung. Monggo. Aku kalau di Al-Quran, kalau yang sudah aku tahu artinya karena aku bukan orang bahasa Arab, aku nggak ngerti artinya. Kalau di Al-Quran, nggak aku sesali, ya udah aku sudah terlanjur tahu artinya. Tapi kalau yang aku belum tahu artinya, aku sengaja nggak ingin tahu artinya. Biarkan kalimat itu yang membentuk di siniku. Dan itu yang kebenaran menurutku. Tapi saya nggak bisa ngomong, ada diskusi sama Pak Bupati, hal yang personal. Karena itu saya nggak mau melakukan Al-Quran dengan lagu-lagu yang sudah ada. Karena aku berpegang pada dawuhnya Gus Gofur, putranya Gofur Maimun, putranya Mbah Maimun yang doktor itu. Katanya dulu pernah ada orang pakai gaya Mekah, ketika di Madinah gaya Hijaz itu, dia bertanya boleh nggak baca Al-Quran dengan gaya itu. Rasulullah bilang boleh. Berarti logikanya dengan logat Sunda juga boleh, dengan logat ini juga boleh, dengan logat itu juga boleh. Karena setiap lagu itu ada, misalkan surat terakhir Al-Baqarah di tanganku menjadi bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku merasa itu bukan aku gitu loh. Aku dengan suruh bumi gonjang ganjang langit kelap kelip, terus cincin Jawa cancane ora mung siji, Blitar kala jonggol ing Sarengat deket Blitar, baru kuping Singosari kala jonggol. Melodi itu sudah di aku sehingga aku baca Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu artinya beda di siniku. Aku nggak bisa ngomong. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna lal qaumil kafirin. Di sini itu aku karena terjemahan itu pasti sudah tafsir gitu, tafsir orang. Biarkan Gusti Allah ngomong sendiri ke aku. Itu. Nah, sejarah aku nggak tahu, Mas. Nanti ada Pak Bupati, ada Gus di sesi akhir ini gitu loh, biar merangkum semuanya. Tapi sejarah memang ditulis oleh pemenang, iya. Pertanyaanku, Indonesia pemenang nggak waktu perang kemerdekaan? Pemenang. Kenapa sejarah tetap kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Itu versi penjajah, Cok. Yang benar kita dijajah Belanda itu 40 tahun. 310 tahun itu upaya Belanda untuk menjajah kita. Sisanya baru bisa masuk. Itu pun nggak semuanya. Bali baru takluk 1930-an. Aceh malah belum pernah. Tapi dari anak-anak kita dicekoi bahwa kita dijajah 350 tahun. Akibatnya kita jadi bangsa yang minder. Gimana nggak
minder, aku selalu sedih. Setiap ada orang asing pakai batik, kita yang bangga, dasmu, mereka yang harus bangga. Mindset dong. Wah, batik kita sudah digunakan oleh Louis Sidang, pemain sepak bola. Wah, ini loh, mereka yang harus bangga, Cok. Tapi kita jadi minder. Aku berkali-kali ada artis Hollywood datang ke Borobudur, namanya Richard Gere. Tahu Richard Gere? Ada aktor ganteng banget datang ke Borobudur. Semua, wah, Borobudur dikunjungi artis Hollywood. Loh, gimana sih? Mestinya beruntunglah artis Hollywood, karena dalam hidupnya sempat mengunjungi Borobudur, warisan terbesar dunia yang dalam 8 besar dunia. Minder. Padahal kita pemenang, katanya sejarah ditulis oleh pemenang. Aku nggak tahu sejarah Nambi, nanti kita bisa jelaskan. Next question. Ya. Nah iso wedok aku gak begitu semangat jawab lanang gitu, gini loh. Ayo teman-teman, kaumku. Nggak ada perwakilan dari yang cewek-cewek, ibu-ibu, mbak-mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Tejo, saya mau tanya. Tadi saya tuh bingung Mbak Tejo. Saya ngikuti Mbak Tejo sama muridnya Mbak Tejo, Cak Nun. Ya. Tadi bilang identitas itu penting Mbak Tejo. Sedangkan Cak Nun itu bilang identitas itu tak penting. Yang bener yang mana Mbak? Iya, nama saya Riko dari Lumajang. Sampun. Ya. Oke. Sudah Mas, itu aja. Sudah. Silakan duduk. Ya. Nek denger penjelasannya muridku, ojo ditelen mentah-mentah. Iku penuh sanepo, wong kui cerdas banget Cak Nun kui. Sebab sapa gurune? Gak ada Pak. Gak mungkin kan kamu misalkan lo perkoran, atau misalkan kamu jadi satpam, berangkat ke kantor, berangkat ke security. Coba jenengmu? Riko. Pak Riko, mau kemana? Aku mau mencari diriku sendiri. Gak mungkin kan? Aku harus nang kantor. Misalnya kue jadi guru, Pak Riko mau kemana? Saya mau mencari jati diri. Gak mungkin kan? Aku mau jadi guru, tapi lewat itulah kamu mencari siapa dirimu. Aku kuliah nang teknik, gak cocok. Aku kuliah nang matematik, ternyata gak bisa alam mempertemukan aku dengan konco-konco seniman di Bandung. Aku nikah karo bojoku, aku gak duwe duit digaeno akad nikahnya kui mas kawini teater karena gratis, didukung sama komunitas teater seluruh Bandung. Katanya mas kawin nggak boleh jasa, harus barang. Aku takon nang kiai se, nggak bisa, kerikil aja boleh jadi mas kawin asal barang. Oke, gak kurang akal. Teaternya tak foto, kan tadi foto kan, tak kekno dah, ngono lho. Yang penting barang. Enggak. Aku kan juga nggak boleh, nggak sengaja deh. Nang waktu nang situ Bondo mau coba buku-buku Bung Karno, terus wah Bung Karno aku ITB, aku pengen rono. Begitu nang kono ternyata kok kumpulannya, akhirnya aku ketemu, iya aku saiki. Aku juga kondisi gak pamit, ngapain kamu ke ITB mencari diri sendiri? Enggak. Tapi itu bagian, kue rene ya bagian dari golek awakmu. Jelas? Cak Nun bilangnya begitu, lakonono ae, ngono lho. Iku padahal nek kue tulus, setiap kali kita tulus melakukan sesuatu itu entah nyanyi, entah dagang, di situ kamu bagian dari nyari jati dirimu sebetulnya. Saya kira gitu. Nek orang terlalu serius ya, kue renang di nyari jati diri. Taek, nggak mungkin lah, yuk. Oke, nyanyi mana ya? Monggo. Nyanyi mana renung? Oh, pertanyaan Siap-siap. kedua apa? Sesi kedua apa? Temanya apa? Siap-siap Pondok. Apa? Sesi kedua apa? Temanya. Tadi ada catatan Gus Zainul sama Pak Bupati tentang sejarah itu, terus oh, lokal, jangan khawatir dengan globalisasi, karena globalisasi secara paradok akan dilawan oleh lokalitas. Begitu banyak hal global di Lumajang, pasti nanti kita memberontak. Itu sudah genetik manusia. Dan itu ada bukunya di Global Paradok, dan Asmaul Husna mengajari itu.
Semua Asmaul Husna itu bertentangan dan core-nya bagi aku adalah Rahman Rahim. Yuk. Presiden Yayu. Sengaja tak bawain lagu-lagu yang jarang aku bawain di YouTube. Nek sing lain-lain kalian harus ngerti. Nanti habis ini kita Sugitan Bobondo ya. Ya. Kalau aku jadi kurang cepat. Kalau aku jadi Tiwagapat, kalau aku jadi kecepatan. Koyok malam pertama lagi. Sik durung pengalaman. Ya. Kalau aku jadi presiden di sini. Oke, ini aku tadi presiden tenanan gini, aku harus ngapain tebakan coba? Apa yang akan aku lakukan pertama? Kalau aku betul-betul jadi presiden yang lebih rendah dari presiden Jan Jukers gitu loh, yaitu presiden tenan gitu loh. Aku harus ngapain? Miso? Enggak. Aku akan kalau aku jadi presiden di sini, aku akan ya. Kalau ada orang iseng menentangku, aku akan ya. Kalau aku jadi presiden, aku akan dan tak akan, tapi akan ya yo biaya rumah sakit, biayanya sekolah, ya papan, ya sandang, ya pangan, biaya nyari kerjaan, ya yo. Kalau aku jadi presiden, aku akan dan tak akan, tapi akan ya yo orang Nusantara, ya yo mestinya tak sengsara, ya yo orang-orang Nusantara meski sekarang sengsara, tapi ya yo. Biar penonton tahu gini loh. 3, 4. Ya yo lewat tukang gado-gado. Yuk 3, 4. Ya yo lewat tukang gado-gado. Suara tukang bakso. Ya yo suara tukang bakso. Ya somai, ya rujak, ya juga bajigur. Jangan sampai menganggur. Jangan ya yo ya yo karang tepi pantai, ya yo berjuang tapi tetap santai, damai yuk damai, berjuang ramai-ramai, berjuang dan tetap santai, dan ya yo. Untuk Raka dan untuk pimpinan bandnya, namanya Mas Bagus, Mas Tori, 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 Tori,
pakai Q aja kamu jadi bupati udah gitu. Mas Juki, Mas Guntur, ini yang satu-satunya yang Madura, makanya banyak salahnya kalau main. Terus Mas Angger, ini nanti saya kenalkan satu-satu. Aku mesti ngerti kowe endi, pasti ngerti sing paling ayu sing ndi ngono lho. Tapi kabeh ayu karena wong wedok iku ayu paling setahun wis bosen. Tenan. Ning nek batine ayu, kuwi awet. Tenan.